Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa ja'alal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaq wal aqwat wa asaba 'alal a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu wasallam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimain mutalazimain madamatil ardu was samawat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibqatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, sehat wal afiat. Atas izin dan pertolongannya juga kita dihantarkan, dipertemukan dalam ibadah salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah yang kita lakukan merupakan bentuk ikhtiar kita untuk menjemput takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Setiap amal ibadah yang kita lakukan merupakan wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyeimbangkan seluruh nikmat-nikmat Allah kepada kita. Sekalipun pada hakikatnya untuk ukuran kita ibadah ini belum sampai kepada wafa bihaqqil ubudiyah. Ibadah kita ini belum sampai kepada hakikat memenuhi bentuk pengabdian dan bakti kita sama Allah. Untuk ukuran kita belum sampai. Kita ini hanya pada tahap fase fi muqabalati ni'amillah. Ibadah kita ini hanya sebatas untuk menyeimbangkan, untuk mengimbangi nikmat-nikmat Allah yang datang kepada kita. Berbeda dengan makom para nabi, para sholihin yang sudah ibadah mereka sudah sampai pada fase memenuhi hakikat mengabdi dan berbakti kepada Allah. Untuk kita belum sampai. Harapan dan doa mudah-mudahan ibadah kita menjadikan satu nilai kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup ini bukan apa yang sudah kita dapatkan, tapi apa yang sudah kita berikan. Tidak penting kita untuk menjadi posisi kita di dunia ini menjadi apa. Tapi yang terpenting bagi kita adalah
bagaimana dan di manakah Allah sedang menempatkan kita hari ini. Sehingga Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menjelaskan, iza arota an ta'rifa qadraka indallahi ta'ala fanzur fi maza yukimuka. Apabila kalian ingin tahu kedudukan kalian, posisi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi mazayukimuka, maka perhatikanlah di manakah saat ini, hari ini Allah sedang menempatkanmu. Jadi bagaimana caranya kita mencari tempat posisi yang terbaik di sisi Allah. Untuk mencari posisi urusan dunia nomor 2 lah. Sebab posisi kita di mata manusia itu akan hilang, akan lenyap. Tapi mencari kedudukan posisi di mata Allah tidak akan hilang ila yaumil qiyamah. Artinya sehebat apapun kita mencari sesuatu untuk posisi status sosial kita di dunia ini, itu akan hilang. Maka jangan habiskan waktu kita, tenaga kita untuk mencari satu posisi di mata manusia. Tapi bagaimana kita mencari posisi di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu posisi kita bagaimana? Kita tahu posisi kita itu baik atau tidak di sisi Allah. Maka kata beliau, fanzur fi mazayukimuka. Maka perhatikanlah dirimu di manakah saat ini Allah hari ini sedang menempatkanmu. Yang pertama, posisi kedudukan yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun bisa masuk pada posisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam At-Taubah 108 dan Al-Baqarah 222. Ini posisi kedudukan yang Allah pengen. Apa Allah sampaikan? Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu pengen, senang, cinta bila pada posisi hamba ini, hamba yang senantiasa gemar, senang, cinta membersihkan dirinya. Jadi Allah kepengen saat kita datangnya bersih, nanti pun wa ilaina turja'un pun pengen bersih pula. Jadi saat kita sibuk membersihkan segala kesalahan kita, memperbaiki kekurangan kita, itulah posisi kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya makin bertambah umur, makin bertambah usia, makin berkurang kesalahan kita, makin bertambah kebaikan kita. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Ihwah fillah rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan demikian. Setiap hari terus kita ingin bersih diri. Dan surga itu, kalau kita lihat kisah-kisah hamba-hamba Allah yang memang ditakdirkan menjadi ahli surga, ternyata surga itu milik pendosa yang selalu membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang sok suci, sok bersih. Bukan. Surga itu milik pendosa yang dia berusaha terus, yuhibbul tawwabin. Dia cinta untuk membersihkan diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Muslim pun meriwayatkan sebuah hadis, wa inilah astagfirullah kulla yaumi atamarrah. Rasulullah sendiri yang sudah nyata bersih, Allah bersihkan, Allah jamin segalanya keselamatan dunia akhirat. Beliau meminta ampun, membersihkan diri kepada Allah 1 hari 100 kali. Mau menjadi apapun kita, menjadi mutakinkah, muqarrabinkah, itu nggak penting bagi kita. Bagaimana kita menjadi orang yang pandai, senang, gemar membersihkan diri kita. Makin bertambah umur, makin tua, makin berkurang kesalahan kita,
Makin berkurang maksiat kita, makin bertambah kita punya ibadah kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Bukan tambah umur, bukan tambah usia, makin menjadi maksiat kita. Makin banyak dosa kita, makin lemah kita punya ibadah kepada Allah. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Maka saat kita berwudu dan kita berdoa sama Allah swahudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kata Nabi, dihapus dosa-dosa kita. Dalam keadaan kita berwudu, air wudu masih jatuh, masih basah di anggota tubuh badan kita wudu, kita berdoa kepada Allah dalam keadaan suci berwudu, air wudu pun belum kering di anggota tubuh badan anggota wudu kita, kita minta sama Allah menghadap kiblat dengan doa yang tadi, kata Nabi, langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bagaimana menjadikan posisi Allah senang kepada kita, datangnya kita bersih, pulangnya pun bersih. Itu yang Allah inginkan. Contoh kecil saja, kalau kita bertamu Pak ke rumah orang, nggak bagus, nggak mewah, tapi rapi, ruangannya enak, bersih, rapi, kita pun senang Pak. Atau kita berdekatan di samping orang yang badannya bersih, wangi, senang Pak kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa posisi kedudukan yang Allah inginkan? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Posisi yang kedua adalah kata Nabi, fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humurul an'am. Yang kedua kata Nabi, demi Allah, sekiranya Allah memberikan petunjuk hidayah dengan sabab dirimu untuk orang lain, itu lebih baik kata Nabi daripada engkau mendapatkan onta yang merah. Ini onta yang digemari, disenang oleh Rasulullah. Artinya posisi kita ini menjadi sababiyah. Menjadi sababiyah orang lain mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab kita. Jadi orang bisa kenal sholat karena kita. Orang bisa baca Al-Quran karena kita. Orang bisa berbuat baik karena kita. Maka beruntunglah posisi kita saat kita menjadi sababiyah datangnya hidayah Allah buat hamba-hamba Allah yang lainnya. Sehingga yang orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tidak akur menjadi akur. Yang tadinya enggak baik menjadi baik. Kita menjadi agen-agen Allah, akan datangnya hidayah Allah sampai kepada hamba yang lainnya. Maka beruntung kata Nabi, bila kita menjadi posisi seperti itu, menjadikan sababiyah hidayah Allah itu datang kepada mereka melalui kita, maka ketika kita ditunjuk oleh Allah sebagai agen-agen hidayah Allah, beruntunglah kita. Ihwah fillah rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi posisi orang yang menjadikan orang itu jauh dengan hidayah Allah. Jangan. Yang tadinya sudah akur, guyub, datangnya kita bercerai-berai. Itu hati-hati. Yang tadinya orang suka ke masjid berjamaah gara-gara sikap kita, dia enggan ke masjid dengan sikap yang jelek kita. Sababiyah inilah yang tidak boleh. Jadilah kita sababiyah orang yang menjadikan datangnya hidayah Allah kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu posisi kita. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, posisi kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahzarun. Tidak sepatutnya orang beriman untuk lari ke medan laga semuanya, kata Allah.
Hendaklah ada segolongan kelompok dari kalian liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama. Memperdalam agamanya. Jadi posisi yang ketiga adalah posisi di mana Allah menginginkan kita itu liyatafaqahu fiddin, untuk paham agama, ngerti agama sebagai bekal nanti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terus belajar agama. Belajar agama. Jadi ada satu posisi bagi kita senang gitu. Ada kajian, ada pengajian, kita hadir. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, agar kalian ngerti, paham agama. Jangan buta tentang agama. Harus ngerti akan agama. Sebab ini sarana alat kita untuk mengabdi alat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita buta dengan agama. Ngerti, paham akan agama, terus belajar. Ya. Tidak mengenal waktu dan usia, terus belajar. Ya bagaimana paham agama? Apakah mesti harus hafal 30 juz? Waduh. Ukuran kayak kita mungkin nggak hafal-hafal ya Pak. Apakah mesti harus ribuan hadis hafal? Tidak. Apakah harus bergerak seorang ulama? Juga tidak. Yang penting paham agama itu yang sederhana dalam surat Yunus 109, wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wallahu khairul hakimin. Orang yang paham agama itu ya sederhana kata Allah. Dalam Yunus 109 dijelaskan wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wallahu khairul hakimin. Kata Allah, ikuti apa yang diwahyukan nabimu. Ikuti saja. Saat kita mengikuti alur cerita, apapun yang disampaikan sama Nabi, kita ikuti saja. Wasbir, dan kita bersabar mengikutinya. Ya. Bagaimana maksudnya? Ketika hayya 'alas shalah berkumandang, dia paham agama, langsung bergegas wudu. Itu paham. Ketika kita punya uang, ya, alhamdulillah rezeki, kita sedekah. Orang yang punya uang sedekah, dia paham agama. Membantu kesulitan orang lain itu paham agama seperti itu. Jadi apapun yang dia punya, dia miliki, dia dapatkan, bisa tidak untuk kebaikan orang lain. Orang kaya yang paham agama pasti akan bersedekah. Orang yang berilmu paham agama, dia pasti akan mengajarkan kepada orang lain. Tambah tawaduknya, tambah rendah hatinya. Itu ngerti akan agama. Sehingga dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah, rajulun amkana fid dunya talabal ilmi falam yatlubuhu." Yang sangat meruginya kata Nabi, nanti pada hari kiamat seseorang amkana yumkinu imkan. Apa imkan? Punya waktu, sehat, ya, luas keadaannya, bisa mencapainya di dunia untuk mencari ilmu, tapi dia nggak ngaji ilmu. Ada kesempatan, ada waktu, ya, ada kendaraan, dia sehat walafiat, tapi dia nggak belajar ilmu. Itu kata Nabi, asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah. Paling ruginya, kerugian manusia adalah di dunia dia punya imkan, ya, sehat, waktu luang ada, salsek lah katakan, ya, nggak kemana-mana, tapi dia biarkan waktunya untuk tidak mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar. Jangan sampai terhenti belajar karena umur kita, tidak. Tapi terus belajar agama kita. Perdalam agama. Karena posisi saat itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam An-Nur 37. Apa posisi yang Allah inginkan? Kedudukan apa yang Allah inginkan kepada hambanya? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Yang keempat adalah seseorang, kita maksudnya,
La tulhihim tijaratu wala bai'un. Seseorang yang tidak terlalaikan dengan tijarohnya, perniagaannya, jual belinya, bisnisnya, sesibuk apapun orang itu masih dipuji sama Allah, tapi dia nggak melupakan an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Sesibuk apapun tetap Allah puji saat dia tetap mengingat kepada Allah. Sibuknya tetap sujud kepada Allah. Kayaknya pun yang dia tetap dia itaiz zakah. Itu yang Allah puji sebenarnya. Mereka yang di dunianya sibuknya luar biasa, tapi kepada kami kata Allah, dia nggak lalai. La tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Itu yang Allah puji. Jadi orang yang hidupnya mencari dunia sehebat apapun, tapi ke Allahnya nggak lupa. Salatnya makin hebat, sedekahnya makin hebat. Itu yang dipuji sama Allah. Tapi kan tidak sedikit juga orang yang sibuk dengan dunia, lalai kepada Allah. Tidak sujud sama Allah. Bahkan hartanya pun dia enggan bersedekah, berzakat. Tapi mereka tidak, nggak lalai. Inilah yang Allah puji sebenarnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam surat Hud 117 yang dipuji sama Allah, kedudukan kita adalah wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Allah tidak akan membinasakan satu kaum, satu golongan dengan kezolimannya, tidak Allah. Allah nggak akan zolim. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduknya, negerinya, manusianya itu senantiasa memperbaiki diri. Oleh karena itu, di saat kita memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita, memperbaiki bacaan Quran kita, memperbaiki sholat sunnah kita, memperbaiki sedekah kita, ada usaha kita memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah, maka orang itu pada posisi yang sedang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki kita dengan Allah, dengan ibadah kita. Perbaiki dengan sesama kita. Dan perbaiki dengan diri kita. Yang pertama, perbaiki dengan Allah. Dengan apa? Dengan ibadah. Maka siapapun yang beribadah kepada Allah, Allah jamin dalam An-Nahl 97, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan perbaiki kehidupannya. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita. Nanti Allah akan perbaiki kehidupan kita. Yang kedua, perbaiki dengan sesama kita. Dengan apa? Dengan silaturahmi dan sedekah. Itu perbaikan kita dengan kita. Silaturahmi penting untuk kita. Supaya nggak ada sakwa sangka jelek di antara kita. Kurang bertemu, kurang ngobrol. Ketika bertemu, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Ternyata kurang silaturahmi, kurang bertemu. Yang kedua adalah dengan sedekah. Itu ibadah kita dengan kita. Pemberian inilah yang menjadikan nilai terbesar kita dengan kita. Dan yang ketiga, perbaiki kita dengan diri kita. Apa? Perbaiki hati kita. Jangan sampai ada sifat kotor, sifat sombong, iri, dengki, merasa besar, takabur. Maka perbaiki dengan Allah sudah, dengan sesama sudah, dan dengan diri kita pun sudah kita perbaiki. Maka saat kita memperbaiki diri, itulah posisi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan pada posisi yang memang diinginkan oleh Allah yang tadi, mulai 5 tempat tadi, mudah-mudahan kita bisa ambil bagian. Di posisi inilah posisi kedudukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.